Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Stianingrum dengan NIM 2118009. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang tujuan penilaian. Dalam dunia pendidikan, penilaian yang dilakukan oleh guru memiliki tujuan tertentu. Tujuan penilaian terhadap peserta didik yaitu untuk merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya yaitu tujuan penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama, tujuan penilaian sebagai grading. Tujuan penilaian sebagai grading ditujukan untuk membedakan kedudukan hasil belajar peserta didik dengan peserta didik lainnya. Yang kedua, sebagai alat seleksi. Tujuan penilaian sebagai alat seleksi ditujukan untuk memisahkan antara peserta didik yang boleh masuk ke sekolah tertentu dan tidak. Yang ketiga yaitu sebagai bimbingan. Penilaian yang bertujuan sebagai bimbingan yaitu untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan membantu peserta didik untuk memahami dirinya, lalu membuat keputusan langkah berikutnya. Yang keempat yaitu tujuan penilaian sebagai alat diagnosis. Tujuan penilaian sebagai alat diagnosis ditujukan untuk menunjukkan kesulitan yang dialami peserta didik dan kemungkinan prestasi apa yang bisa dikembangkan. Yang kelima yaitu penilaian sebagai prediksi. Tujuan penilaian sebagai prediksi ditujukan untuk mendapat informasi yang dapat memprediksi kinerja peserta didik dalam jenjang pendidikan berikutnya. Selanjutnya yaitu guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran mempunyai tujuan, yaitu yang pertama menilai ketercapaian tujuan. Yang kedua yaitu mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk mengetahui apa yang siswa ketahui. Yang keempat, memotivasi belajar siswa. Yang kelima yaitu menyediakan informasi untuk bimbingan dan konseling. Yang keenam yaitu menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Indi Variana, NIM 2118004. Di sini saya akan memaparkan apa saja dari jenis-jenis penilaian. Jenis-jenis penilaian diantaranya adalah yang pertama formatif, yang kedua sumatif, yang ketiga penempatan atau placement, dan yang keempat adalah diagonis. Adapun pengertian dari formatif adalah evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang dapat dicapai oleh peserta didik setelah peserta didik tersebut menyelesaikan program pelajaran pada suatu bidang tertentu. Adapun fungsinya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, memperbaiki satuan atau rencana pembelajaran ke arah yang lebih baik dan efisien. Kayak misalnya, seorang guru mengadakan tes pada suatu mata pelajaran tertentu untuk mengetahui seberapa paham peserta didik memahami pelajaran tersebut. Tes ini tidak hanya berbentuk tes tertulis dan hanya pada akhir pelajaran saja, akan tetapi dapat pula berbentuk pertanyaan-pertanyaan lisan atau tugas-tugas yang diberikan selama pelajaran berlangsung atau sesudah pelajaran itu selesai. Kemudian, pengertian dari sumatif. Pengertian sumatif adalah evaluasi yang dilakukan
untuk mengetahui hasil belajar dari peserta didik setelah mengikuti pelajaran pada tiap catur bulan, satu semester, atau akhir tahun untuk bisa menentukan ke jenjang berikutnya. Fungsinya adalah untuk mengetahui nilai dari peserta didik setelah mengikuti program pembelajaran dalam satu semester atau akhir tahun. Kayak contohnya adalah guru mengadakan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester untuk mengetahui keseluruhan nilai peserta didik selama satu semester atau 2 semester. Kemudian pengertian dari penempatan atau placement adalah evaluasi yang dilakukan sebelum peserta didik mengikuti proses belajar mengajar pada penempatan jurusan atau fakultas yang diinginkan. Kayak misalnya saat peserta didik hendak masuk dalam suatu lembaga pendidikan, guru itu memberikan sebuah penilaian berupa tes. Untuk penjurusan, apakah peserta didik tersebut akan masuk IPA atau masuk IPS? Seperti itu. Karena itu bisa mengetahui kemampuan dari peserta didik tersebut, apakah masuk IPA atau IPS, seperti itu kan. Kemudian yang keempat ada diagonis. Pengertian dari diagonis adalah evaluasi yang dilakukan untuk menemukan hasil dari penelitian tentang keadaan belajar peserta didik, baik berupa kesulitan atau hambatan yang ditemui dalam situasi belajar mengajar, seperti itu. Adapun fungsinya adalah untuk mengatasi permasalahan pada peserta didik, seperti kayak misalnya mengalami kesulitan belajar, mengalami hambatan pada bidang studinya atau pada bidang pembelajarannya. Kayak contohnya adalah ada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar pada pelajaran tertentu. Peran guru di sini adalah untuk mengarahkan agar peserta didik bisa dengan mudah memahami pelajaran tersebut. Selanjutnya adalah ada jenis-jenis penilaian menurut Ramayulis. Ramayulis ini membedakan bahwa jenis-jenis penilaian dibedakan menjadi 5 macam. Di antaranya seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, ada formatif, sumatif, penempatan atau placement, diagnosis, dan yang terakhir ada tambahan yaitu penilaian berbasis kelas. Yang mana penilaian berbasis kelas ini adalah suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang proses dan hasil belajar dari peserta didik tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, aktual, dan konsisten. Selain itu, penilaian berbasis kelas juga memberikan identifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar pada semua mata pelajaran. Cukup mungkin dari saya pemaparannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah dengan NIM 2118011. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu fungsi penilaian. Fungsi penilaian dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi selektif, yang kedua ada fungsi diagnostif, yang ketiga ada fungsi penempatan, dan yang terakhir ada fungsi pengukur keberhasilan. Fungsi yang pertama ialah fungsi selektif. Apa itu fungsi selektif? Fungsi selektif yaitu guru memberikan penilaian kepada peserta didik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar guru dapat memilih peserta didik mana yang dapat naik kelas atau tidak, peserta didik mana yang dapat meninggalkan kelas atau tidak, dan dapat memilih apakah peserta didik itu dapat diterima di sekolah tertentu. Fungsi yang kedua ialah fungsi diagnostif.
Fungsi diagnostif berfungsi sebagai guru mendiagnosis siswa untuk mencari kelemahan siswa dan kebaikan siswa. Jadi jika kelemahan siswa sudah diketahui, maka guru akan lebih mudah untuk memperbaiki kesalahan tersebut, kelemahan tersebut. Jadi itulah fungsi diagnostif. Dan yang ketiga, fungsi penempatan. Fungsi penempatan itu sebagai apa? Fungsi penilaian sebagai penempatan. Jadi setiap siswa, setiap manusia itu mempunyai karakter dan kemampuan tersendiri. Maka tidak mungkin jika suatu siswa itu dapat memiliki pendidikan secara individu. Itu akan menyulitkan. Maka pendidikan zaman sekarang itu lebih banyak dilakukan secara berkelompok. Nah, fungsi penempatan ini untuk apa? Fungsi penempatan ini untuk mengetahui peserta didik itu lebih cocok ditempatkan di kelompok yang mana dan seperti apa sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Dan yang terakhir, sebagai fungsi pengukur keberhasilan. Nah, yang ini fungsi penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan. Guru melakukan sebuah penilaian untuk mengukur keberhasilan siswa, apakah metode dan strategi yang sudah guru lakukan selama ini apakah berhasil atau tidak diterapkan oleh siswa. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmawan Sigit Prastyo, NIM 2118017, melanjutkan materi yang keempat, yaitu prinsip-prinsip evaluasi pendidikan. Seperti yang pemakalah tulis dalam makalahnya, bahwasanya ada 3 pendapat para ahli mengenai prinsip-prinsip evaluasi pendidikan. Nah, kali ini saya sudah merangkum menjadi 6 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip berkesinambungan. Artinya di prinsip ini bahwasanya evaluasi itu dilakukan tidak hanya setahun sekali, 1 semester sekali, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Baik itu dimulai dari belajar mengajar, kemudian memperhatikan peserta didik untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan peserta didik itu berkembang, seperti itu. Yang selanjutnya adalah komprehensif, artinya melihat seluruh aspek, baik itu kepribadian, ketulusan, pemahaman, kerajinan, kemudian kerjasama, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu objektivitas, atau dilakukan berdasar kepada kenyataan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang emosional dan irasional. Yang selanjutnya valid, yaitu kesesuaian antara alat ukur dan fungsi sasaran pengukuran itu sesuai. Apabila alat pengukurnya itu sudah salah, otomatis dalam membuat penyimpulan atau kesimpulan dari data tersebut akan tidak bisa dipertanggungjawabkan atau masih diragukan kebenarannya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu bermakna, artinya evaluasi itu harus mudah dipahami dan ketika nantinya akan dievaluasi atau akan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti itu. Kemudian harus berorientasi kepada kompetensi, artinya memiliki pencapaian peserta didik, meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, kemudian keterampilan, dan dalam berpikir dan bertindak. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.